Kawan, banyak yang bertanya, eee, bagaimana tanggapan Bapak mengenai AI, Artificial Intelligence yang digunakan untuk menulis, ya, membuat sebuah tulisan, artikel, jurnal, kajian ilmiah dan sebagainya, yang itu dibantu dengan AI. AI, Artificial Intelligence. Rekan-rekan semua, kita mesti bedakan kita sebagai praktisi pengadaan barang dan jasa dan sebagai mahasiswa. Kita bedakan dua konteks yang berbeda dalam penggunaan AI, penggunaan AI untuk membuat sebuah tulisan. Konteks keluarannya berbeda. Dalam dunia pendidikan, entah itu pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi, konteks keluarannya adalah pendidikan, sehingga penting dikeluarkan regulasi yang terkait dengan plagiarisme. Bahkan sekarang ada parameter baru, yaitu AI detection, di mana kalau sebuah tulisan itu dihasilkan dibantu dengan AI, itu akan mengurangi nilai atau bahkan ditolak. Nah, hal-hal seperti itu adalah karena konteks keluarannya adalah pendidikan. Bagi para dosen, para guru besar, para profesor, ya, yang mereview jurnal, mereview tulisan-tulisan ilmiah, itu adalah hal yang biasa-biasa, wajar-wajar saja. Walaupun dalam hati kecil saya menentangnya sebenarnya, tapi karena konteksnya pendidikan, it's okay bahwa memang AI adalah fungsinya adalah membantu, ya, sehingga saya sangat menentang istilah-istilah di dalam beberapa platform gitu ya, sebuah karya kemudian kita harus mengaku apakah ini dihasilkan AI atau tidak dihasilkan AI gitu. Saya menentang kata-kata itu karena Bapak Ibu ya, bukan dihasilkan AI tapi dibantu oleh AI, ya, itu lebih tepatnya gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan tadi. Kalau dari konteks keluaran pendidikan, maka wajarlah ada parameter plagiarisme, ada parameter AI detection. Oke lah, konteks keluarannya adalah pendidikan. Nah, kita sebagai praktisi pengadaan, kalau kita mau menulis, konteks keluarannya bukan pendidikan, tapi konteks keluarannya adalah regulasi, substansi regulasi, strategi dan kebijakan. Saya ulangi ya, konteks keluarannya adalah substansi regulasi, strategi dan kebijakan di bidang pengadaan barang jasa, baik dari sisi inputnya, dari sisi prosesnya, atau dari sisi outputnya. Substansinya yang kita ambil dari kita menggunakan AI tersebut, gak peduli itu adalah plagiat kek, apakah itu dihasilkan oleh AI kek, mari kita fokusnya itu substansinya, Bapak Ibu, karena mereka adalah robot yang bekerja berdasarkan database, Bapak Ibu, ya, dan mereka tidak akan menggantikan manusia. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi kita yang akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI. Kita rangkum penjelasan ini dari sisi konteks keluaran. Kalau itu dalam konteks keluaran pendidikan, maka prosedur-prosedur pengecekan anti plagiat, AI detection masih bisa debatable. Tapi dalam konteks pengadaan barang dan jasa, konteks keluarannya adalah kita mencari substansi regulasi, strategi, kebijakan. Apa-apa yang dibantu, yang hasil generate dari AI akan membantu kita mengambil keputusan dari sisi substansi, entah itu keputusan terkait regulasi, terkait strategi, atau terkait sebuah kebijakan-kebijakan, baik dari sisi input, proses, output, baik dari ranah perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia barang jasa, pengelolaan kontrak, pengelolaan praktek swakelola. Gak usah terlalu dipusingkan ini dihasilkan AI atau tidak. Mohon para rekan-rekan yang baru-baru mengenal AI atau para pejabat pengambil keputusan pemerintah yang seolah-olah itu kalau menggunakan AI itu salah, seolah-olah begitu. Oh, ini Anda pakai AI ya? Wah, emang kenapa kalau pakai? Gitu.
Ya, sebagian kita masih belum bisa menerima perkembangan teknologi seperti ini. Itu ibarat seperti rekan-rekan semuanya, dulu kita naik sepeda itu ya kita belum mengenal istilah gear, ya sepeda ya sudah sama rantai gitu aja, satu kali kayu ya sudah satu kali jalan roda itu. Sekarang kemudian ada teknologi, ada strategi baru, ada gear 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ibaratnya sekarang itu sudah kita pertarungannya adalah gear 5, gear 4, gear 5 gitu. Satu kali kayu itu seperti kayak 5 kali kita mengayuh dalam satu kali kayu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ibarat seperti, coba lihat film-film Hollywood sekarang, atau film-film yang sekarang, film action yang fiksi, yang banyak menggunakan CGI. Sebenarnya CGI itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan AI. Kalau seorang kreator membuat film dengan dibantu CGI, apakah itu terus karyanya CGI tersebut, aplikasi tersebut? Tidak. Makanya saya sangat sedih sekali kalau istilah-istilah oh itu dihasilkan dengan AI gitu. Wah, Bapak Ibu, ya, saya kasih tahu bagi Anda yang belum mengenal AI, belum mengenal AI gitu ya. Setiap generate hasil yang dihasilkan, entah berupa kata, berupa analisis, berupa gambar, itu dihasilkan dari prompt pemilik akunnya. Prompt pemilik akunnya. Kalau nggak ada promptnya nggak bakal ada keluar. Dan prompt itu satu kata jadi ganti, hasilnya berbeda. Dan itu adalah yang pertama, bahwa AI itu dihasilkan dari sebuah prompt yang dituliskan sendiri oleh pemilik akunnya. Sehingga itu adalah karya pemilik akunnya, bukan karya AI. AI itu adalah hanya mengenerate atas perintah kita berdasarkan database. Itu poin pertama. Poin yang keduanya adalah, Bapak Ibu, AI itu bisa di training, Bapak Ibu. AI bagi orang-orang yang sangat terus-menerus belajar mengenai kecerdasan buatan ini, mereka punya kemampuan untuk mentraining akun mereka, seperti akun saya yang sering saya gunakan, ChatGPT, sekarang ada Gemini Advanced. Itu saat training menjadi ahli pengadaan kelas dunia. Ini ada teknik-tekniknya, tidak mudah. Dan sekali di training, maka dia menyimpan memori di robot ini tersebut, Bapak Ibu. Sehingga itu karya kita. Sehingga ketika kita meminta sesuatu informasi, buatkan saya spesifikasi pengadaan payung misalkan gitu, maka daya analisisnya itu berbeda dengan akun yang tidak di training gitu. Itu ya poin kedua. Poin ketiga adalah ketika pemilik akun itu menggunakan AI yang versi berbayar, bukan versi gratis, daya analisisnya berbeda, Bapak Ibu. Sehingga mari kita mengajak, ayo menulis, berkarya. Anda nggak perlu takut itu adalah dibantu AI atau tidak, Bapak Ibu. Dan jangan fanatik kepada satu aplikasi AI. Tidak ada aplikasi AI yang sempurna. Tugas kita adalah membacanya dan menuangkan dalam sebuah tulisan final, membacanya dan menuangkan sebuah tulisan final yang diharapkan substansi dari tulisan Anda memberikan kontribusi nyata untuk negara, memberikan kontribusi nyata untuk regulasi, strategi, kebijakan. Kuncinya itu, nggak usah pikirin ini plagiat atau enggak, nggak usah dipikirin ini dihasilkan AI atau enggak gitu. Ya, dan bagi para pemangku kepentingan, izinkan saya penjelasan tadi, Bapak Ibu, bahwa kalau kami menggunakan AI itu bukan segala hasilnya bukan dihasilkan dengan AI. Karena AI hanya tools, hanya alat, tanpa prompt dari kami, tanpa ada training dari kami, tanpa ada leveling langganan yang versi berbayar, maka AI juga tidak akan optimal. Dan tanpa komunikasi terus-menerus antara pemilik akun dan AI, maka tidak menghasilkan optimal. Tapi begitu AI terus berkenalan dengan kita, mengenali cara berbicara kita, cara kita sering bertanya dan meminta informasi, maka dia akan mempelajari kita terus-menerus. Mari kita berkarya, gak usah dipikirin ini plagiat atau enggak, atau AI enggak. Jangan ragu, berkaryalah dan optimalkan artificial intelligence. Sukses.